Selamat sore semuanya. Selamat sore. Halo Kakak Sela, apa kabar sore hari ini? Tentu saja luar biasa loh, baik. Baik, Iya. oke. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Oke, Lose. Mulai dari kelas balita sampai ke kelas Madya. Kalau kakak-kakak tunas kan mereka sudah ketemu. Mm-mm. Nah, kalau anak-anak balita sampai Madya, mereka kasihan masih ibadah secara online. Iya, Jadi mari Lose. kita sapa ya Kakak Oke. Sela. Nah, halo adik-adik balita di rumah, apa kabar sore hari ini? Halo adik-adik Pratama, apa kabarnya? Kelas Madya, apa kabar di sore hari ini? Lalu saya yakin kita semua dalam keadaan yang sehat ya Kakak Sela. Iya. Apalagi di masa pandemi ini semakin banyak ya kita dengar yang terpapar COVID-19. Adik-adik di rumah harap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik, lalu seundang kita semua untuk berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya anak-anak. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan akan memberkati supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Bapa yang telah memberkati, memelihara kami, menolong kami di dalam kehidupan kami selama 1 minggu. Kami dipelihara oleh Tuhan di dalam studi kami sampai pada hari ini. Adalah hari yang sangat berbahagia bagi setiap kami. Kami bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan, memuji namamu, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah ibadah ini dapat berjalan sehingga kami mendapatkan berkat dari ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami yang saat ini melaksanakan ibadah juga. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, memberkati kami semua, dan melalui ibadah kami ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami percaya Yesus bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dan mari kita bersama-sama kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan lanjut ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau nyanyi lagi lah satu lagu. Lagunya Panjang dan Lebar. Jadi lagu ini bercerita tentang bagaimana kasih Yesus kepada kita sebagai umat ciptaannya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Pakai gerakan ya adik-adik, masih tetap berdiri. Panjang dan lebar,
panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah, kasih Yesus dalam kehidupan kita tentunya kita rasakan begitu besar, begitu panjang, begitu lebar. Sepanjang apa ya adik-adik? Sepanjang lautan, sepanjang bumi ini, dan tidak bisa diukur kasih Yesus dalam kehidupan kita. Begitu juga kasih Yesus bagi adik-adik. Nah, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya Kakak Sela. Iya. Namun sebelumnya kita mau apa? Sebelumnya kita persiapkan Alkitab dulu kita dulu ya Lose. Pastinya Iya. sebelum mendengarkan cerita Alkitab sudah kita siapkan di depan kita. Iya, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Lose Fiona. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Fiona dipersilakan. Iya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik dalam suatu video yang akan Lause tayangkan pada hari ini. Namun sebelum kita menyaksikan videonya adik-adik, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau memberikan waktu pada hari ini ya Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati telinga dan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menyimak firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan menyaksikan ya adik-adik videonya. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosaku. Terambil dalam Lukas 22, Yohanes 21, dan Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Nah adik-adik, pada saat itu Yesus dan ke-12 muridnya
makan pada perjamuan Paskah di sebuah ruangan di Yerusalem. Yesus tahu bahwa tiba saatnya dirinya akan mati di kayu salib. Maka ia memperingatkan pada murid-muridnya mengenai hal-hal yang akan terjadi pada mereka, adik-adik. Yesus pun berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Nah, adik-adik, Lause ingin bertanya nih, kepada siapakah Yesus berbicara dalam kalimat tersebut? 1, 2, 3. Ya, namanya adalah Petrus, salah satu murid Yesus. Nah, ketika Yesus mengucapkan kata-kata tersebut, ia memberitahu Petrus dan semua muridnya bahwa iblis akan menampi mereka semua seperti gandum. Adik-adik tahu nggak bentuk dari alat untuk menampi gandum? Nah, seperti ini ya gambarnya adik-adik. Pada masa itu, alat tersebut digunakan untuk memisahkan gandum dan juga sekamnya dengan cara ditaruh di atas penampi tersebut dan digoyang-goyang dengan kencang hingga mereka terpisah. Nah, menurut kalian apakah Yesus maksud dari iblis akan menampi mereka seperti gandum? Ya, iblis akan mencoba mengguncangkan iman mereka dan memisahkan mereka dari Yesus nih adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Petrus mendengar hal tersebut, apakah ia percaya bahwa ia akan jatuh lagi ke dalam dosa? Tidak ya adik-adik. Petrus berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Namun saat itulah Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa pada malam hari itu juga iblis akan mencobainya. Sebelumnya Yesus berkata bahwa hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, kemudian pada malam harinya ketika pengawal-pengawal bait Allah datang dengan pedang dan pentung untuk menangkap Yesus, para murid-murid Yesus adik-adik ketakutan dan juga melarikan diri. Namun ada 2 murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes mengikuti Yesus dari kejauhan sampai ke rumah imam besar. Pada saat itu para pelayan dan penjaga berkumpul untuk mengelilingi api di halaman rumah. Nah, menurut adik-adik bagaimana perasaan Petrus ketika ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Ya, pertama sedih, kedua malu, bersalah karena dosanya menyangkal Tuhan Yesus. Hanya beberapa jam setelah penyangkalan Petrus, Yesus dipakukan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya adik-adik. Petrus dan juga para murid melihat tubuh Yesus yang telah wafat dimasukkan ke dalam kubur. Namun setelah 3 hari setelahnya, Yesus bangkit dari antara orang mati seperti yang telah Tuhan Yesus janjikan adik-adik. Para murid melihat Yesus dan berbicara kepadanya berulang kali. Kemudian suatu hari Yesus memasak sarapan untuk beberapa murid di tepi Danau Galilea. Setelah sarapan, Yesus berbicara kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali?" Apakah jawaban Petrus adik-adik? Iya, Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Yesus mengampuni Petrus dan menunjuknya sebagai pemimpin dalam pembangunan gereja. Petrus kemudian menunjukkan keberaniannya adik-adik yang besar dalam memberitakan Injil meskipun ketika hal itu berbahaya. Nah adik-adik, Lause ingin bertanya nih, apakah Petrus melayani Yesus dengan sempurna sejak saat itu? Gimana jawabannya adik-adik? Tidak ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ia telah belajar dari kesalahannya dan tidak pernah jatuh dalam pencobaan iblis? Gimana nih adik-adik jawabannya? Terkadang Petrus masih melakukan dosa ya adik-adik. Jadi sebelum Petrus memberitakan Injil Allah, Petrus memohon pengampunan kepada Yesus
dan kekuatan untuk melayani dengan baik adik-adik, karena Petrus masih merupakan orang berdosa. Nah, poin penting yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan hari ini adalah poin pertama, yaitu jika kita melakukan dosa yang melawan Allah setiap hari, kita harus mengakui dosa-dosa kita kepadanya, maka Yesus akan mengampuni dosa kita. Poin yang kedua adalah meminta kekuatan dari Tuhan Yesus agar dapat melayani Dia setiap hari dengan baik. Nah, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhannya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana adik-adik ceritanya? Sekarang pasti adik-adik sudah mengerti firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini berbicara jika kita berbuat dosa kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita akan berdoa. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apa yang kami simak dalam firman-Mu ini ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, terima kasih Kakak Fiona yang sudah membawakan cerita Alkitab pada sore hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Lagu apa ya? Kakak Bawalah Sila? persembahanmu. Ya, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan usahamu. Sekali lagi kita nyanyikan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Doa persembahan akan dibawakan oleh Kakak Sela ya. Ya, adik-adik mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan kiranya firman yang kami dengar ini bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini, kiranya agar dapat untuk membantu di sekolah minggu di tempat ini. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik,
kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan pujikan satu pujian doa Yabes. Semoga dengan pujian ini apa yang disampaikan oleh Yabes kepada Tuhan, dia meminta supaya melindungi dia, memberkati dia, menjauhkan dia dari malapetaka. Begitu juga dengan kita adik-adik, apa terlebih di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi ya adik-adik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita dengarkan melalui firman Tuhan, biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kita. Masih dengan sikap berdiri, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Yesus yang sudah memberkati dan menolong kami dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar. Dan segala apa yang kami lakukan pada sore hari ini, biarlah semuanya adalah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan juga studi kami pada minggu yang akan datang dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti semua kegiatan kami dengan baik, dan kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kita, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.